Tadi yang saya sakit. Tadi ya sakit juga ya. Iya, sakit. Ya, ada lagi? Satu orang lagi yang rumah sakit. Ini. Sudah? Orang ya, tidak sakit. Baik. Oke, kita sudah siap untuk belajar ya. Silakan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang gangguan pernapasan, gangguan salinan atau penyakit pada sistem pernapasan. Nah, ini adalah kegiatan pembelajaran ketiga di bab sistem pernapasan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bab sistem pernapasan. Ibu mau tanya dulu nih, ada yang masih ingat tidak materi di pertemuan pertama? Apa yang kita pelajari? Ada yang masih ingat? Di pertemuan pertama kita belajar tentang apa saja yang menjadi organ-organ pernapasan di dalam tubuh manusia. Iya, betul sekali. Organ-organ penyusun sistem Pernapasan. manusia. Masih ingat apa saja? Yang pertama itu ada rongga hidup, Ada rongga hidup, kemudian ada paru, faring, kemudian ada lari, dia pintar, kemudian ada trakea, batu tenggorokan, kemudian bronkus, ada bronkus, cabang buah ke paru. Nah, kemudian itu ada alveolus, iya, ada bronkiol. ya bronkiolus dulu ya, baru kemudian alveolus. Nah, itu ya, itu. Kemudian kita belajar apa lagi? Masih ingat mekanisme pernapasan? Ada berapa? Ada? Dua. Pernapasan apa saja? Dada, Perut, ya. Coba ada yang bisa membedakan nggak dua mekanisme pernapasan? Silakan. mekanisme pernapasan yaitu dua. Yang pertama itu pernapasan dada dan pernapasan perut. Ya. Kalau pernapasan dada itu menggunakan otot tulang rusuk tulang, Ya. sedangkan pernapasan perut menggunakan otot diafragma. Ya, bagus. Kita diafragma itu lebih panjang ya, sehingga lebih banyak digunakan oleh siapa nih pernapasan perut? Iya, para penyanyi ya. Seperti apa namanya tuh yang nyanyi sang Dewi itu? Ya, nah, itu ya. Kenapa nafasnya bisa panjang? Itu ya karena dia memiliki pernapasan perut. Oke. Nah, pada kegiatan hari ini kita mau membahas tentang gangguan kelainan dan juga penyakit pada sistem pernapasan. Kita tanya dulu nih, ada nggak di kelas ini yang sering mengalami gangguan pernapasan? Nah, ada yang lebih flu, pakai masker ya, supaya tidak menulari temannya. Kemudian ada lagi gangguan pernapasan yang lain selain influenza. Ada nggak? Ada asma. Ada yang asma, siapa yang asma? Apa yang dirasakan? Susah nafasnya, kemudian tidak ada bersuara nafasnya, dia nggak keluar suara. Biasanya karena apa tuh? Biasanya setelah organ berkegiatan apa, kemudian ada yang oh gitu, jadi alergi ya terhadap debu ya. Oke, kemudian ada flu ya. Oke, jadi nah ini berkaitan sekali dengan pertemuan kita hari ini. Jadi kalau kalian mengikuti pembelajaran hari ini sampai akhir, nanti kalian pasti akan mendapatkan banyak manfaat, ya. Nah, ini ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Coba perhatikan. Yang pertama nanti kalau kalian sudah belajar hari ini, kalian dapat mendiagnosis gangguan pernapasan. Ya, kemudian nanti kalian mengaitkan permasalahan gangguan pernapasan dengan organ-organ
disusun dengan mekanisme, volume, dan juga frekuensi pernafasan dikaitkan dengan materi sebelumnya yang sudah kalian dapatkan. Kemudian yang ketiga, nanti kalian dapat memecahkan permasalahan dari gangguan pernafasan, gitu ya. Jadi nanti karena sudah mengaitkan dengan materi, setelahnya nanti dapat memecahkan atau dapat mendapatkan solusinya, gitu ya. Kemudian berikutnya nanti kalian, karena kalian nanti harus mengerjakan FKPD, ada video permasalahan gangguan pernafasan, nanti kalian diskusikan, kemudian nanti kalian presentasikan, sehingga kalian nanti dapat mempresentasikan hasil diskusi tentang gangguan pernafasan. Ya. Kemudian yang terakhir, nanti karena ada penugasan, kalian nanti bisa mendesain hasil analisis gangguan pernafasan tadi dalam bentuk video presentasi dan dipublikasikan ke YouTube channel. Gitu. Ya, jadi tujuan pembelajarannya sudah paham? Paham. Kalau sudah paham, coba sudah paham, ibu mau cek dulu kemampuan awal kalian nih ya tentang gangguan sistem pernafasan. Nah, ini linknya sudah ibu kirimkan di grup kelas ya. Kita akan seru-seruan bersama dengan teman dalam games gangguan sistem pernafasan berbasis kaku. Dan jadilah pemenangnya, klik linknya kemudian kita bermain. Kalau ada yang masuk nih, Pausan, Tiara, yang lainnya silakan masuk. Ada Ferry, Ira, Vina, Gita. Ada Iman, ada Reva, Amel. Ini ada nama-nama nasi. Ada Gigi siapa nih? Ita nih, yang masuk. Ayo yang mau main, segera masuk ke keluarga. Ada Devia, Pek, Ewa, ada Kai, masuk.
Waktunya habis. Dia di peringkat pertama. Oh, masih tetap Devia. Ayo, yang lainnya masih ada kesempatan. Satu lagi terakhir. Penentuan. Tadi kalian sudah memperhatikan pernyataan-pernyataannya. Itu adalah kegiatan pertanyaannya dan kegiatan mendiagnosis penyakit-penyakit yang ada di sistem saluran pernafasan. Nah, sekarang kita supaya paham ada gangguan sistem pernafasan itu apa saja. Nah, coba kalian perhatikan video berikut ini. Terdapat beberapa kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan manusia. Tentunya ada banyak, namun kita akan membahas beberapa kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama adalah asma. Kamu pasti sudah familiar kan dengan istilah asma. Asma adalah penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran pernapasan. Penyebab penyempitan saluran pernapasan biasanya disebabkan oleh alergi terhadap debu, pasir, bulu, serangga kecil, ataupun rambut. Penyakit ini juga dapat muncul kembali jika suhu lingkungan terlalu dingin atau ketika penderitanya mengalami masalah psikologis. Jika tidak diberi segala penanganan, penderita dapat mengalami kematian akibat sesak napas. Itu adalah asma. Yang kedua ada pneumonia. Masih ada lagi nih, nama pneumonia. Pneumonia ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Diplococcus pneumoniae. Akibatnya di sini alveolus penderitanya akan terisi cairan. Di sini juga akan menambah proses pernapasan. Yang ketiga ada emfisema. Ada beberapa jenis penyakit dan kelainan pada sistem pernapasan manusia. Di sini ada salah satunya yaitu emfisema. Merupakan penyakit yang disebabkan karena alveolus kehilangan elastisitasnya. Kantong udara pada paru-paru juga akan mengalami kehancuran secara pelan, sehingga membuat nafas menjadi pendek-pendek. Emfisema disebabkan karena kebiasaan merokok, adanya polusi udara, dan polusi asap rokok di sekitar kita. Nah, makanya nih, sahabat semua jangan merokok ya. Dan selanjutnya ada tanaman.
Penyakit pernapasan selanjutnya itu adalah kanker paru-paru. Seperti halnya kanker jenis lain, kanker paru-paru juga merupakan penyakit yang berbahaya. Penyakit ini disebabkan karena sel kanker yang memenuhi paru-paru dan terus tumbuh tidak terkendali. Bila dibiarkan, sel kanker dapat menyerang bagian tubuh lainnya. Kanker paru-paru juga dapat disebabkan karena kebiasaan buruk seperti merokok, minuman beralkohol, dan kebiasaan tak sehat lainnya. Penyakit selanjutnya adalah tuberkulosis atau TBC. Penyakit pada sistem pernapasan ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyerang paru-paru dan menimbulkan bintik-bintik pada dinding alveolus. Karena bintik-bintik tersebut, proses difusi oksigen terganggu dan penderita fisik biasanya mengalami batuk darah. Mengerikan ya sahabat. Selanjutnya ada laringitis. Selain berbagai jenis penyakit, ada penyakit yang namanya laringitis. Penderita laringitis mengalami peradangan yang terjadi di laring atau pangkal tenggorokan karena bakteri, virus ataupun jamur. Ada juga yang namanya bronkitis. Nah, di sini disebut bronkitis itu karena mengganggu bagian cangkang tenggorokan atau bronkus akibat infeksi. Infeksi ini akan menyebabkan penderita menghasilkan lendir yang menyumbat bronkus sehingga penderitanya mengalami sesak nafas. Masih ada lagi nggak yang bisa kita rasakan? Tentu masih ada beberapa penyakit-penyakit yang mengganggu sistem. Tadi kalian sudah menyaksikan ada macam-macam Gangguan pernapasan. Tadi ada apa saja? Asma, Asma, pneumonia, emfisema, kanker paru-paru, Nah, tadi sudah disebutkan. Itu baru sebagian sedikit ya. Gangguan pada sistem pernapasan. Masih banyak lagi. Bahkan yang baru saja kita lewati 2 tahun ke belakang. COVID-19. Sekarang juga sudah mulai ada lagi ya. Nah, tadi kalian mengamati ada penyebab-penyebabnya ya, penyebab pernapasan. Sudah pasti penularannya lewat udara. Karena yang kita hirup adalah udara. Dan kita tidak bisa memilih-milih ya udara mana yang ingin kita masukkan ke dalam tubuh yang kita hirup, ya kan? Iya. Sedangkan kalian tahu nggak bagaimana kondisi udara di sekitar kita? Apakah sudah tercemar atau tidak? Ya. Sehingga itu adalah salah satu penyebab dari gangguan sistem pernapasan. Ya. Oke, baik. Nah, pada hari ini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Jadi nanti kita langsung ke kegiatan inti. Kalian nanti berkelompok, kemudian nanti Ibu bagi kelompoknya ini aja. Ini kelompok 1 ya. Kemudian kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat, kelompok 5, kelompok 6 ya. Oke, kalau sudah dibagi kelompoknya, sudah duduk berkelompok ya? Kalau sudah, Ibu bagi atau packing. Tapi kok kayaknya kelompok usia yang di belakang ini. Coba kita bikin dulu biar fokus ya. Kalau Ibu sebut tepuk pagi, kalian tepuk 1 kali. Coba lagi, tepuk pagi. Kalau Ibu sebut tepuk siang, tepuk 2 kali. Ya, dengan cepat ya, 2 kali. Kemudian tepuk malam, maka kalian tepuk setengah. Ya, tidak bersuara. Iya, tidak bersuara karena kalau malam orang pada tidur. Oke, paham ya? Coba tepuk pagi, siang, malam. Kalau udah gak fokus, sekali lagi tepuk siang, pagi, siang, pagi, siang.
permasalahan gangguan pernafasan. Kalian bisa klik link yang disediakan ataupun ada QR code-nya, silakan di-scan untuk menyaksikan video. Jadi kalian simak dulu videonya, kemudian ada pertanyaan yang harus kalian jawab di bawah. Kemudian nanti kalian berdiskusi dengan teman sekelompok, kemudian membuat laporannya di lembar LKP. Ya. Kemudian kalian nanti membagi peran anggota kelompoknya, siapa yang akan jadi moderator, nanti presentasi, kemudian narasumber dan juga membaca kesimpulan. Sudah paham? Oke, kalau sudah silakan dikerjakan. Waktunya kemudian juga kolaboratif juga dengan kelompoknya, kemudian melakukan komunikasi juga, dan juga satu lagi kreatif, ya, apalagi di dalam penyampaian. Jadi 4C itu yang akan ibu nilai, nanti ibu akan pilih kelompok terbaik. Informasi video kelompok ke-1 ini nanti akan membahas tentang gangguan pernafasannya, risiko terpapar debu hitam, melawan debu hitam batu bara. Ini masalah lingkungan juga ya, yang akan berdampak pada kesehatan pernafasan. Kemudian video kelompok kedua akan membahas tentang lebih aman mana nih, rokok, tembakau atau vape.
Korea. Ini biasanya kan banyak dipilih gitu ya. Nah ini nanti kita akan bahas. Kemudian kelompok ketiga akan membahas tentang videonya TBC Indonesia. TBC bertahan berabad-abad. Jadi TBC itu ada berabad-abad yang mengikuti dan sampai sekarang masih banyak penelitiannya ini bertahan. Dan sehingga bagaimana dengan kelanjutannya ya? Apakah ada ilmuwan TBC di Indonesia? Kemudian video kelompok keempat akan bahas tentang ini artisnya. Ini kalian kenal yang panik saat asma sang anak kambuh. Ini sama seperti yang dirasakan oleh saya ketika terjadi asma. Jadi ini anaknya paling kecil gitu ya, sehingga pasti menjadi sebuah masalahnya dalam keluarga. Kemudian video kelompok kelima akan membahas tentang sinus. Nah ini juga artisnya nih, tapi di sisi kami dia enggan menjalani operasi. Jadi harus mencari solusi alternatif ya. Ya, untuk menghadapi masalah ini. Kemudian berikutnya kelompok 6 ada video tentang ratusan ribu bayi Indonesia mengidap pneumonia. Nah, ya, ini karena apa nih? Penasaran ya? Jadi coba diamati videonya kelompok 6 kemudian coba bahagia dengan kelompok. Oke, menarik bukan permasalahannya ya? Tapi penyakitnya tidak menarik. Oke, silakan didiskusikan dengan kelompok.
Oh ya, itu nanti ya. Baik, waktu untuk berdiskusi sudah selesai ya. Ambil kalian lagi, kita ke presentasi ya. Presentasi kelompok. Untuk kelompok satu segera bersiap-siap untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Halo teman-teman semuanya, kelompok yang lain, silakan perhatikan ke depan temannya. Sebaiknya perusahaan batubara dapat mencari solusi dan juga siasat agar pembakaran batubara tidak mengganggu polusi dan juga mencemari udara-udara di ruang sekitarnya. Oke teman-teman, sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan dan belum paham? Silakan ada yang mau menanggapi, bisa menanggapi ya, bisa pertanyaan, bisa menanggapi. Nanti tanggapan kalian itu akan dipakai oleh kelompok pertama ini untuk melengkapi. Gitu ya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi kelompok kedua. Silakan siapkan. Perhatikan kelompok yang lain ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Dua. ingin membahas mengenai apakah rokok elektrik atau vape lebih aman dibandingkan dengan rokok tembakau. Baik, langsung saja ke perkenalkan, saya Nurina sebagai moderator. Almi Hamidah sebagai narasumber pertama. Saya Tiara Wulandari sebagai narasumber kedua. Saya Madeline Nabila sebagai narasumber kedua. Baik, langsung saja ke narasumber pertama. Setelah kami menyimak video tersebut, kami mengidentifikasi masalah-masalah. Yang pertama, organ pernapasan paru-paru menjadi dampak gangguan ketika kita memakai vape. Contoh dampak yang timbul pada paru-paru adalah seperti mengalami masalah kesehatan yang akan disampaikan oleh narasumber kedua. Setelah kami menyimak video yang sudah diadakan, kami menduga penyebab yang terjadi ketika memakai vape bisa saja mengalami kecanduan karena terdapatnya zat yang berbahaya dan juga tidak tahu yang terdapat dalam vape itu apa. Yang kedua, gejalanya yang akan timbul kalian bisa
luar sana. Pencegahan bisa dilakukan dengan mengkonsumsi makanan sehat, olahraga teratur, dan berhenti merokok, menghindari asap rokok, dan yang terpenting yaitu dengan adanya kesadaran dari kita sendiri. Kemudian solusi yang kami ambil dari kelompok kami yaitu kita bisa terhindar dari gangguan pernapasan dengan cara tidak merokok atau vape dan tidak berada di dekat orang yang sedang merokok atau vape karena yang namanya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Terima kasih. Dapat saya simpulkan bahwa rokok elektrik yang dikeluarkan ini relatif baru, sehingga masih banyak anggapan yang keliru jika rokok elektrik lebih aman dibandingkan dengan rokok tembakau. Padahal nyatanya tidak. Keduanya sama-sama mengandung zat beracun yang dapat mengancam kesehatan. Untuk menghindari hal tersebut, ayo kita jauhi dan mengurangi rokok agar tubuh kita menjadi sehat. Coba ditanya yang Kayaknya Aris dulu. ya, kemudian atau yang berkaitan dengan video yang kita kalian bahas ya tentang penggunaan vape. Biasanya ini memang untuk mengalihkan supaya tidak merokok tembakau, ya artinya lebih sehat dengan merokok ya. Nah, ternyata ini berdasarkan penelitian analisis ternyata gimana menurut pakarnya? Padahal tidak, karena gulanya itu sama. Iya, jadi dari vape itu bukan hanya waktunya saja ya, kali saja, tapi juga banyak perubahan berbahaya itu ya. Kemudian juga justru bisa menjadi pemicu vape-nya itu ya. Sehingga yang tadinya vape aja, kemudian vape juga. Akhirnya kalau tembakau juga, itu lebih parah dong. Ya, jadi pemicu justru. Nah ini, jadi silakan yang masih merokok tembakau ataupun vape silakan dipikirkan ini ya, dipikirkan berpuluh-puluh kali lah ya untuk melakukan merokok ini ya, karena dampaknya juga tadi gangguan pernapasan ya. Oke, silakan dilanjutkan lagi. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Fauzana dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, tadi kan membahas tentang bahaya rokok tembakau maupun rokok elektrik atau vape. Nah, bagaimana jika sudah ada orang yang terlanjur ketergantungan atau kecanduan dengan rokok elektrik atau rokok tembakau? Bagaimana solusi yang ditawarkan agar dia itu tidak terlalu kecanduan? Kurangi kami jajan. Oke, coba didiskusikan yang depan. Tadi dia berarti ya tadi ditanyakan ya semua terus. Silakan. Jadi saya ambil pertanyaan dari Lailani. Solusi yang kami temukan dari solusi adalah sebenarnya hal tersebut itu kesadaran dari penggunanya sendiri. Ya, orang lain tuh nggak bakal bisa mencegah dia kalau misalnya dia itu nggak
KPD-nya dilengkapi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Yuliana, saya dari kelompok 3. Saya ingin memberikan solusi mungkin tambahan untuk kalian. Tapi menurut kalian tuh penting juga nggak sih untuk bersosialisasi kepada anak-anak muda, khususnya aula muda di seumur kita yang mungkin sudah mulai nih tercemar sama pergaulannya gitu. Untuk merokok, kalian ada nggak sih kira-kira solusi untuk bersosialisasi kepada teman-teman kalian semua di sekitar lingkungan untuk tidak merokok? Kirain gitu sih. Terima kasih. Jadi sekolah pembelajaran ini kan ada tingkat lanjut, ada penugasan. Nanti kalian membuat desain video presentasi, publikasikan ke media sosial. Nah, itu juga bisa jadi media tuh untuk kalian sosialisasikan. Ya enggak? Informatif, ya enggak? Edukatif, mengajak, gitu ya. Kemudian juga ya kalian nanti akan beberkan ya hasil analisisnya di video tersebut. Kemudian dengan baik video dengan baik. Ya, oke. Kita tadi bisa jawab itu ya. Iya. Tapi karena ada Yuliana, akan saya jawab. Mungkin setelah ini saya akan menanyakan, sih mungkin kayak ada nggak nih di sini yang melakukan vape? Ada nggak sih? Ya tadi nggak ada. Nah, jadi semoga ada. Tapi kita lihat dari misalnya kayak di media sosialnya gitu, kan ada kayak anak remaja yang tapi kayak apa itu sama rokok, jadi apa jadi aja sama mungkin kalau misalnya mulai dari diri sendiri tuh menghilangkan itu kebiasaan. Jadi kalian bisa memberikan motivasi secara ini kalian yang saya kemudian nanti mereka tersebut motivasi secara internal gitu ya, biarkan sadar. Oke, cukup ya. Oke, cukup jelas. Silakan dikasih dulu presentasi. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kami sendiri kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok ketiga. Kelompok yang lain perhatikan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Alhamdulillah kami diberi kesempatan kali ini untuk berdiskusi tentang penyakit yang mengganggu pernapasan. Penyakit yang kami diskusikan yaitu salah satunya TBC atau tuberkulosis. Sebelum kami ke materi, saya akan memperkenalkan dulu kelompok kami. Pertama, saya sendiri Yolanda Yuliana sebagai moderator. Ada Ahmad Ali Muntarlo, ada Rotorona Muli Simarupa, ada Ima Ahmad Syahida, dan juga ada Firdi Wayunisi. Tanpa basa-basi, mari kita langsung saja masuk ke materi. Jadi saya akan memberikan identifikasi masalah tentang Indonesia menjadi negara nomor 2 kasus tuberkulosis di Indonesia. Penyakit ini sudah ada beberapa tempat. Tuberkulosis menyebar melalui udara sehingga sulit ditangani. Di sini saya akan menunjukkan yang pertama itu jumlah orang yang terjangkit.
Menteri Kesehatan Yunani Maret 2018 menyebutkan Indonesia termasuk negara kedua dengan kasus TBC terbesar di dunia. Yang kedua, penyebaran TBC. TBC menyebar dari satu orang ke orang lain melalui tetesan mikroskopis yang dilepaskan ke udara lewat batuk dan bersin. Yang ketiga, TBC dapat menyerang organ lain selain paru-paru, yaitu ginjal, tulang belakang, otak, dan komplikasi berbahaya bahkan kematian. Terima kasih. Baik teman-teman semua, mohon perhatiannya. Di sini saya akan mengatakan terkait hasil analisis kelompok kami mengenai penyakit gangguan pernafasan yaitu tuberkulosis. Tuberkulosis sendiri dapat menyerang semua bagian anggota tubuh. Tapi yang sering terserang yaitu diantaranya ada paru-paru dan tulang. Sebagaimana salah satu narasumber yang kami kutip kata-katanya yaitu Ibu Menteri Kesehatan Nila Muluk menyebutkan Indonesia menjadi negara kedua dengan kasus tuberkulosis terbesar di dunia. Penyebab TBC sendiri ada bermacam-macam. Di salah satunya yaitu bakteri Mycobacterium menyebar lewat udara dan dapat menimbulkan kematian. Gejala umumnya pertama yaitu batuk secara terus-menerus. Hal ini dapat menjadi salah satu indikator atau ciri-ciri dari adanya penyakit TBC. Selain itu ada berkurangnya nafsu makan, rasa sesak dan panas, keringat dingin di malam hari ketika tidak melakukan aktivitas apapun. Nah, tuberkulosis sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu ada TBC aktif dan TBC laten. Pada 1906, vaksin BCG ditemukan. Setelah itu tidak lama kemudian ditemukan obat TBC yang dapat mengobati penyakit TBC tersebut. Terima kasih. Jadi di sini juga ada solusi mengenai permasalahan tersebut. Yang pertama itu dari simpulan analisis yang sudah kami lakukan, solusi yang kita peroleh yaitu ketika ada seseorang yang terjangkit tuberkulosis, sangat penting bagi pemerintah yang menggunakan masker serta melakukan etika baik dengan baik dan benar untuk mencegah penularan penyakit kepada orang lain. Selain itu, kita dapat menghindari kontak orang yang sedang sakit dan memakai masker di tempat umum. Maka dari itu, kita semua harus menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit, termasuk penyakit tuberkulosis. Terima kasih. Sekian diskusi dari kami. Sebelum kami tutup presentasinya, barangkali ada tanggapan atau pertanyaan atau ingin tanyakan, silakan. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rayati Syarifah Guna dari kelompok 1. Di sini saya akan menanyakan. Tadi kan disebutkan bahwa Indonesia berada pada urutan peringkat kedua dengan kasus TBC terbanyak. Nah, kira-kira apa sih yang membuat Indonesia menjadi negara dengan kasus TBC terbanyak di dunia sampai Indonesia menjadi peringkat kedua? Kira-kira apa penyebabnya? Terima kasih kepada Leilati Syarifah Romdona dari kelompok 1 atas pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih Leilati. Di sini Leilati menanyakan, kenapa Indonesia bisa menjadi negara dengan kasus tuberkulosis kedua terbesar di dunia? Hal itu dapat kita simpulkan secara garis besar. Yang pertama yaitu kurangnya kesadaran diri dari masyarakat sendiri akan bahayanya penyakit gangguan pernafasan. Salah satunya yaitu tuberkulosis sendiri. Nah,
terjadi sehingga masih banyak atau masih tinggi dari kasus tuberkulosis yang ada di Indonesia ini. Sekian, terima kasih. Itu jawabannya. Ada yang melengkapi? Kelompok yang lain? Mungkin ada tanggapan lain atau Dari tanggapan yang lain atau tanggapan Kelompok yang 6, ada tanggapan lain? Tambahan? Ada? Oke, silakan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita lanjut ke kelompok keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mensosialisasikan apa saja penyebab penyakit asma dan apa pencegahannya. Bagaimana pencegahannya? Nah, sebelum kita lanjut, ayo perkenalan dulu dengan anggota kami, yaitu saya Firazara sebagai moderator, ada pula Fauzan Hanifudin sebagai narasumber utama, dan Sabrina Agustina sebagai narasumber kedua, Andre Maisa sebagai narasumber ketiga, dan Fauzan Furo sebagai narasumber keempat, ada pula Amelia Laksana sebagai pembaca keseluruhan. Nah, sebelum lanjut, langsung saja kita ke identifikasi masalah yang pertama. Setelah kami menganalisis video, kami melihat ada suatu masalah, yaitu penyakit asma. Nah, apa itu suatu penyakit asma? Penyakit asma adalah penyumbatan trakea dan bronkus. Asma adalah penyakit yang asma adalah penyempitan pada saluran pernapasan yang terjadi pada organ trakea dan bronkus. Nah, setelah mengidentifikasi masalah asma, kami menduga bahwa biasanya asma terjadi karena faktor keturunan dan antropologi. Adapun gejala yang ditimbulkan yaitu seperti sesak nafas, batuk, nafas pendek, dan nafas seksual. Nah, dari hasil analisis, menurut dokter yang bilang salah satu faktor penyakit asma adalah faktor keturunan pada organ tubuh. Adapun solusi dari penyakit asma menurut Dr. Fadli Rizal Makarim yaitu pencegahannya itu satu, mengatur pola hidup sehat, yang kedua mengenali dan menghindari pemicu asma, yang ketiga menggunakan obat-obatan asma yang dianjurkan dokter secara teratur. Nah, adapun pengobatannya yaitu yang pertama menggunakan inhaler ketika gejala muncul. Yang kedua, jika gejala semakin parah walaupun sudah melakukan penanganan, maka perlu pergi ke dokter. Baik, teman-teman, setelah tadi dijelaskan oleh para narasumber, dapat disimpulkan bahwa penyakit asma adalah jenis penyakit yang dapat menimpa segala usia, baik tua, muda, bahkan sampai balita. Penyakit asma dapat terjadi karena penyempitan saluran pernapasan pada organ trakea dan bronkus. Penyakit asma juga dapat membahayakan nyawa pengidapnya jika tidak melakukan penanganan yang tepat. Oleh karena itu, mari kita mulai menerapkan pola
pencegahan yang telah dipaparkan tadi oleh narasumber kita. Ya, terima kasih. Sekian hasil analisis tentang penyakit asma dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imarina Tusedia, saya dari kelompok 3. Izinkan saya untuk bertanya pada kelompok 4. Kelompok 4 membahas mengenai salah satu gangguan pernafasan manusia yaitu berupa penyakit asma. Pada kelompok 4 di sini tadi disebutkan salah satu faktor yang menyebabkan adanya penyakit asma yaitu faktor dari keturunan. Nah, pertanyaan saya, apakah hanya faktor itu saja yang menyebabkan dari penyakit asma, atau bisa faktor eksternal lainnya yang mungkin dapat menyebabkan dari terjadinya penyakit asma? Sekian, terima kasih. Terima kasih, mari saja telah bertanya kepada kelompok kami. Nah, jawabannya itu akan dijawab oleh Izin menjawab. Asma tidak hanya terjadi karena faktor keturunan, banyak faktornya seperti alergen pada tubuh, makanan, selain itu ada juga udara dingin. Jika udara semakin dingin maka penderita akan merasa sesak dan asma akan kambuh. Selain faktor kemudian ada hal yang bertanya lagi? tadi selain Faktor dari luarnya itu, faktor dari tubuh, mas. cukup jelas. Untuk Lagi boleh nggak? ada orang yang ada. Oh, dari kelompok lain, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devita Hadi, saya dari kelompok 1. Di sini saya ingin bertanya, tadi kan disebutkan bahwa penyakit asma disebabkan oleh faktor genetik. Kira-kira apa sih yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Terima kasih. Terima kasih, itu saja pertanyaannya. Lagi silakan jawab. Maksud dari faktor genetik itu, jadi ada orang tua yang mempunyai penyakit asma jadi diturunkan ke anaknya, jadi otomatis ada membawa sifat genetik. Jadi, bagaimana sih cara mencegahnya? Kalau misalkan ibunya ini udah kena asma, terus pengen anaknya tuh nggak kena, itu dengan cara gimana? Izin menjawab, sampai saat ini penyakit asma belum ditemukan pengobatan yang benar-benar efektif. Tapi bisa dicegah dengan berbagai obat seperti inhaler atau oksigen. Bisa ya? Solusi tadi ada pencegahan ya, obatnya ya. Lebih Caranya yaitu dengan mengenali dan menghindari kondisi asma. Apa di ataupun menggunakan mengatur pola hidup sehat juga. tadi
simpulkan aja ya dan jawaban. Tadi jika faktor keturunan tadi dingin tadi itu ya Mungkin pola hidup dan belajar sudah ada kemudian Iya. iya Di bawah sebab genetiknya. penyakit asma tuh karena penyakit asma tuh orang yang punya penyakit asma tuh sedikit kemungkinan buat sembuh karena belum ada obat yang benar-benar ampuh gitu buat ngilangin penyakit tersebut. Ada caranya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri saya di sini ingin mengidentifikasi ya penyakit sinusitis. Sebelum penyakit nama banyak perkenalkan saya sebagai moderator dan langsung saja tanpa basa-basi. Penderita mengalami hidung tersumbat, sakit kepala, nyeri wajah, tekanan pada telinga, dan kesulitan bernafas. Selanjutnya, hipoteksisnya penderita mengalami peradangan atau alergi karena bakteri pada rongga tubuh. Hasil analisis menurut Dr. Fadli Rizal Makarim, sinus memasukkan lendir untuk menyaring dan membersihkan bakteri atau partikel lain dalam darah yang dihirup. Sinusitis adalah peradangan pada lapisan sinus yang terjadi akibat infeksi virus atau alergi yang membuat sinus memasukkan lendir dengan banyak hingga menyebabkan hidung tersumbat. solusi mengenai permasalahan yang berkaitan dengan sistem pernapasan hidung yaitu penderita masih mengalami sinus sehingga belum ada dukungan untuk operasi. Untuk mengurangi sinus bisa dengan cara operasi dengan air hangat. Yang kedua, mencuci hidung setiap pagi dan sebelum tidur, menghindari hal-hal yang menyebabkan alergi. Dan karena itu mari kita lebih memperhatikan alat sistem pernapasan. Ya, Belum kami tutup, ada yang ingin sudah cukup lagi tadi ya? Ya, dari mulai mengidentifikasi masalah tentang sinusitis ya. Kemudian sampai ke solusi dari itu jelas ya? Setelah Saya sudah boleh di Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, silakan.
Komnas ingin mempresentasikan penyakit pneumonia. Nah, samping saya ada Ferry Alexandria sebagai satu, ada Kansa sebagai materi kedua. Selanjutnya, dan saya Firman Saudi sebagai materi ketiga. saya Muhammad Herbi Satrio Negeri. Nah, ya, tanpa basa-basi mari kita mulai. Nah, ini Organ pernapasan yang terganggu adalah paru-paru. Paru-paru tersebut mengalami radang paru-paru. Sebelumnya, sakitnya demam tinggi, badan terasa sakit, sulit bernapas dan lain-lain. Hipotesis dikarenakan gaya hidup orang-orang di lingkungan sekitar menjadi salah satu penyebab penyakit pneumonia. Adapun hasil analisisnya akan dibacakan oleh Raffi Ahmad Faudi. dari analisis kami, penyakit radang paru-paru itu penyakit yang paling banyak dialami oleh balita yang 2012 mengalami pneumonia karena diare yang mencapai 400.000 jiwa dan 200.000. Karena malaria memang membuat radang paru-paru akibat virus yang dan bakteri menjadi pembunuhan banyak di dunia. Banteng terjangkit radang paru-paru setiap tahunnya pada 2017 lebih dari 513.000 orang pneumonia, kemudian 504 pada 2015 dan 460 pada 2016 dalam kurun waktu 3 tahun. Tersebut 2.227 anak lain. Solusi mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pneumonia itu dengan menjaga lingkungan sekitar, jangan asal kontak fisik dengan balita jika keadaan Anda tidak fit dan tidak sehat. Pakailah masker bila Anda sedang sakit dan janganlah merokok. Lakukanlah pengobatan teratur pada balita dan selalu mencuci tangan. Ada solusinya tadi sudah dijelaskan oleh Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, tadi kan Pak Ferry menjelaskan pneumonia itu penyakitnya ini penyakit di paru-paru. Nah, bagian paru-paru mana yang terjangkit pneumonia itu? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi penyakit radang paru-paru atau pneumonia itu penyakit itu menyerang di bagian paru-paru. barangkali dari kelompok yang lain bisa membantu, silakan dilengkapi. Saya ada di kelompok nama tidak. Menambahkan bukan bertanya. Menambahkan bukan bertanya. Oke, seperti yang ditanyakan Fauzan memang benar. Pneumonia itu terjadi di paru-paru. Paru-paru bagian mananya lebih spesifiknya yaitu ada pada alveolus. Iya, alveolus. Alveolus merupakan salah satu bagian pada paru-paru. Jadi pneumonia itu terjadi di alveolus. Yang
Ya, oke. Terima kasih. Itu bisa ditambahkan untuk pelaksanaan materinya ya, kelompoknya ya. Terima kasih. Yang Oke, sekian dari kami. Salah maafin ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada yang mau bertanya satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat dari kelompok 4 bertanya, kan tadi Raffi Ahmad menjelaskan bahwa penyakit pneumonia lebih menyerang ke balita. Mengapa penyakit pneumonia lebih menyerang ke balita? Terima kasih untuk kami. Jadi kenapa penyakit radang paru-paru ini lebih rentan ya terhadap balita? Faktor pertama ini karena balita itu kekebalan tubuhnya itu masih kurang, harus benar-benar dijaga. Dimana dari lingkungan atau fisik saja orang-orang sekitar juga harus hati-hati terhadap balita. Mungkin yang saya dari kami. Terima kasih. Oke, ditambahkan jaringan tubuhnya bayi dan balita itu masih muda ya, jadi belum kuat, belum sempurna ya, sehingga lebih membutuhkan, gitu ya. Nah, makanya di sini kematian bayi dan balita itu terus meningkat ya dari tahun ke tahun, sehingga ini perlukan juga kesadaran. Jadi buat masyarakat yang sekelilingnya itu banyak bayi dan balita, itu biasanya suka ada peraturan ya. Kalau punya bayi yang baru lahir gitu ya, nah juga perlu ya, maksudnya juga harus steril ya, kemudian tidak boleh minum sembarangan ya. Nah itu harus kita pahami bersama ya. Nah makanya ada manfaat kita belajar ini. Oke, silakan. Sudah cukup ya? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga dikaji dari macam-macam video tadi juga ada banyak macam-macam penyebabnya ya. Ada yang dari pencemaran udara, yang dari udara tadi, kemudian ada infeksi, kemudian juga ada dari apa juga? Iya, perilaku ya, dari aktivitas manusia ya yang suka kalau juga bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Oke, kalau sudah sekarang kita saatnya post test lagi nih. Jadi yang tadi mengikuti pembelajaran dengan baik, post testnya pasti akan baik. Oke, silakan.
Yang mau minum dulu. Kalau yang buka dari kampusnya langsung di Google, dari web kampus, kemudian masukkan PIN-nya tadi 949276. Silakan masuk ke ruang gamesnya. Download sudah Devi, Gigi, yang lainnya Cynthia, Imam udah masuk, Ira. Oke, Nita, Elsa udah, Yolanda, semua semua. Ada ya? Belum, Olivia, udah. Nah, ini Mas De, Andre. Sudah ya? Kalau sudah, kita lihat siapa yang naik podium ya. Sekarang kita mulai ya. Start. Sudah semua ini kan sudah semua ya. Keluar ke sini lagi ya. Coba bagi. Oke, kita next. Kita lagi pernyataannya. Kayaknya nih sinyalnya mantap nih.
sudah kalian isi? Ya. Oke, kalau sudah, sekarang silakan kalian simpulkan pertemuan kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya. Terima kasih buat atas kesempatannya. Di sini saya kalimat ketiga ingin menyimpulkan dari hasil pertemuan pembelajaran kali ini. Itu di sini kita membahas mengenai gangguan sistem pernapasan pada manusia. Gangguan pada sistem pernapasan di manusia sendiri ada macam jenisnya. Salah satunya ada penyakit TBC, asma, maupun pneumonia dan lain sebagainya. Di sini dapat kita ambil kesimpulannya untuk pengobatan sendiri. Pengobatan yang bisa kita lakukan yaitu pemeriksaan dokter. Dari hasil pemeriksaan dokter tersebut dokter akan mendiagnosis apa penyakit yang terjadi pada orang tersebut. Setelah didiagnosis, baru dokter akan memberikan obat yang sesuai dengan penyakit orang tersebut. Selain itu, kita juga dapat melakukan pencegahannya. Nah, pencegahan yang dapat kita lakukan yaitu sebagaimana mestinya kita harus menjaga imunitas tubuh. Karena dimana ketika imunitas tinggi atau imunitas baik, maka kita tidak akan mudah terserang penyakit. Selain itu, kita juga bisa memakan makanan yang sehat dan bergizi, seimbang dan dibarengi oleh olahraga, check up dengan rajin, tidak merokok, dan sebisa mungkin untuk menggunakan masker sebagaimana perlindungan pertama dalam menghirup udara. Karena sebagian besar penyakit pada gangguan pernapasan ini disebabkan melalui pencemaran yang disebabkan melalui udara. Ya, terima kasih. Terima kasih kesimpulannya. Oke, kalau sudah paham ya, untuk materi gangguan sistem pernapasan ini bisa dipahami ya. Kalau sudah, Ibu akan memberikan tugas mandiri kalian. Dari hasil analisis kelompokmu nanti buatlah video presentasinya dan publikasikan di YouTube. Deadline-nya tanggal 19 Januari 2020. Jadi 1 minggu dari sekarang. Ya. Kemudian durasinya sekitar 5 sampai 8 menit. Sudah cukup ya. Cukup. Ini satu kelompok, tugas mandiri kelompok ya. Oke. Maksudnya tidak dilakukan di pertemuan lain. Ya. Oh. Oke, sudah dipahami? Ya, Oke, kalau sudah dipahami, juga akan mengingatkan untuk minggu depan kalian akan menghadapi ulangan harian pada sistem pernapasan. Pelajari kembali materi mulai dari organ-organ penyusun, mekanisme, volume, frekuensi, serta gangguan pada sistem pernapasan pada manusia pada kegiatan hari ini. Ya, semoga berhasil dan kalau sudah selesai kegiatan pembelajaran kita, silakan ditutup dengan membaca doa kembali. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Oke, untuk menutup kegiatan hari ini, Ibu mengajak kepada kalian untuk bersama-sama menjaga kesehatan sistem pernapasan kita, ya. Karena dengan hadirnya kita di sini saja, kita melakukan proses bernafas tanpa ada rasa sakit sedikit pun, itu artinya seluruh organ penyusun sistem pernapasan telah bekerja baik untuk tubuh kita, ya. Sehingga perbanyaklah rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, ya. Sesuai dengan quote of the day, ya. Siapakah manusia yang paling berbahagia itu? Yaitu manusia yang berhenti nafasnya, namun tidak berhenti pahala